Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat diskusi hukum. Hari ini kita bertemu kembali dengan channel pendidikan ini. Hari ini saya akan membahas tema tentang ancaman pidana, tuntutan, dan putusan pidana atau vonis. Ini saya akan mencoba memberikan pemahaman atas suatu kesalahan terkait dengan pemahaman yang salah. Sering kita melihat berita ataupun meme ataupun mungkin sebentuknya yang ada di media sosial. Tulisannya memang cukup menggelitik, tetapi ini saya luruskan. Beritanya itu curi sendal terancam 5 tahun bui atau penjara, korupsi diputus 1 tahun atau korupsi 3 tahun. Nah, inilah kita akan mencoba menjelaskan ini sebenarnya apa. Nah, ini adalah hal yang kalau untuk diperbandingkan sebenarnya bukan hal yang sama, ya begitu. Karena yang pertama yang dibandingkan adalah ancaman. Orang mencuri sendal ancam dengan 5 tahun, dan yang dibandingkan dengan vonis putusan hakim. Sedangkan bukan dibandingkan antara vonis terhadap orang yang curi sendal dan vonis terhadap yang korupsi, gitu. Kita awali yaitu dari ancaman itu apa? Ancaman pidana itu adalah hukuman atau sanksi pidana yang diancamkan pada orang yang melakukan suatu tindak pidana. Jadi dalam suatu pelanggaran pidana itu ada namanya ancaman pidana. Ancaman pidana itu bisa berupa pidana penjara, pidana mati yang paling berat waktu tertentu, pidana selama 20 tahun, pidana mati, pidana seumur hidup, ataupun bahkan pidana denda. Nah, ancaman ini semua ada di dalam suatu pasal-pasal pidana. Contohnya dalam perkara pencurian, pasal 362 KUHP itu memang betul diancam dengan pidana 5 tahun. Bahkan untuk perkara-perkara tertentu, itu contoh dalam undang terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak, itu ada minimal ancaman hukumannya, yaitu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, bahkan ada pemberatan sampai dengan 20 tahun. Nah, jadi dengan ancaman minimal ini, hakim diminta menjatuhkan putusan tidak boleh di bawah ancaman minimal tersebut. Nah, sedangkan jadi kalau seseorang itu tidak boleh diajukan, dituntut atau diputus lebih dari ancaman pidana yang diancamkan kepada pelaku tersebut. Contoh pencurian itu tidak boleh terhadap diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun, gitu. Sedangkan tuntutan itu adalah permohonan jaksa atau penuntut umum pada majelis hakim atas hasil pemeriksaan persidangan untuk menjatuhkan pidana kepada si terdakwa. Nah, di sini jatuhnya tuntutan ini melalui proses persidangan dan dianggap proses persidangan selesai apakah dia terbukti atau tidak terbukti, dan ini dimohonkan. Nah, itu ada tuntutan. Sedangkan putusan pidana ini adalah kesimpulan dari hakim berupa salah atau tidaknya terdakwa atas suatu dakwaan atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kalau dia disalah atau vonis, jadi berarti dia dinyatakan bersalah, dan itu adalah lamanya hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa. Oleh karena itu terhadap perkara-perkara ini, ya, untuk putusan ini tidak boleh lebih dari ancaman hukuman. Dengan tuntutan, putusan bisa lebih tinggi dari tuntutan, sama dengan tuntutan, ataupun lebih di bawah dari tuntutan. Itu bagaimana kembali kepada hakim untuk mempertimbangkan perbuatannya. Bahkan di dalam perkara yang sama pun hakim bisa berbeda di dalam menjatuhkan putusan yang biasa dikenal dengan nama disparitas. Nah, terus terkait dengan penjatuhan pidana tadi, bagaimana penjatuhan pidana ini itu adalah kebebasan hakim dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Nah, seharusnya ketika kita melihat membandingkan, kalau dibandingkan yang benar, ancaman pencurian adalah 5 tahun, ancaman korupsi sekian tahun, ancaman
kekerasan terhadap seksual anak sekian tahun. Nah, jadi itu ada hal yang sama, tetapi ketika membandingkan dengan ancaman dengan vonis itu tentunya adalah sesuatu yang sudah tidak sama. Ya, jadi sesuatu yang tidak sama, sehingga kalau ketika diperbandingkan seolah-olah hukum yang ada di Indonesia ini adalah begitu bobroknya sehingga selalu dikatakan tajam ke bawah selalu tumpul ke atas, padahal sebenarnya yang dibandingkan premis-premisnya adalah premis yang berbeda yang tidak bisa disandingkan satu dengan yang lain. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Kiranya dengan memahami arti antara ancaman pidana, tuntutan pidana, dan putusan pidana, yang teman ada hal-hal yang berbeda, sehingga kita akan lebih bijak lagi di dalam menyikapi pemberitaan ataupun mungkin pandangan-pandangan orang pada sebelumnya. Oke, itu tadi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.